pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Namun sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama, saya sendiri, Jefrensky Ngamakolong, NIM 1914009. Yang kedua, Marta Tribudiarti, NIM 19141410. Kemudian yang ketiga, Veronica Novi Harini, NIM 191414011. Kemudian yang keempat, Clara Ajeng Sulistia, NIM 191414027. Kemudian yang kelima, Teresia Indah Lianawati, NIM 1914030. Kelompok kami membahas tentang pola bilangan. Namun sebelum jauh, saya akan membacakan pengertian dari pola bilangan itu sendiri. Nah, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Pola bilangan pula dapat dimaksud bagaikan suatu lapisan bilangan yang mempunyai wujud tertib ataupun suatu bilangan lain yang membentuk suatu pola. Pola bilangan ganjil ialah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan bilangan ganjil itu sendiri memiliki arti bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Nah, disitu tertera contoh pola bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan masih banyak lagi. Lalu, untuk pola bilangan ganjil memiliki gambar seperti berikut. Kita bisa lihat seperti ini gambar pola bilangan ganjil. Sedangkan pola bilangan ganjil pun memiliki rumus tersendiri, yaitu rumusnya UN sama dengan 2N minus 1. Lalu yang kedua, pola bilangan genap. Pengertian dari pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap, di mana pengertian bilangan genap sendiri yaitu bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Kalau bilangan ganjil tadi kan bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Kalau bilangan genap itu sebaliknya. Untuk pola bilangan genap itu seperti 2, 4, 6, 8, dan masih banyak lagi. Gambar pola bilangan genap. Di situ terlihat seperti apa gambar pola bilangan genap. Dan pola bilangan genap pun mempunyai rumus tersendiri, yaitu UN sama dengan 2N. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan pola barisan yang berbentuk pola persegi. Contohnya dapat kalian lihat di dalam presentasi. Selanjutnya kita akan menganalisis rumus dari pola bilangan persegi. Kita dapat lihat suku pertama dari pola bilangan persegi ini adalah 1. Suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 9, suku keempat 16, dan suku kelima yaitu 25. Dari sini kita dapat mengidentifikasikan bahwa 1, 4, 9, 16, dan 25 merupakan bentuk kuadrat. 1 dapat ditulis atau sama dengan 1 kuadrat. 4 dapat ditulis atau sama dengan 2 kuadrat. 9 dapat ditulis atau sama dengan 3 kuadrat. 16 dapat ditulis atau sama dengan 4 kuadrat. 25 dapat ditulis atau sama dengan 5 kuadrat. Jika kita akan mencari suku ke N dari rumus pola bilangan persegi ini, kita dapat mencarinya menggunakan rumus N kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang merupakan pola barisan yang membentuk pola persegi panjang. Contohnya, dapat kalian lihat pada presentasi. Untuk menentukan suku ke N pada pola persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan N plus 1. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola yang tersusun membentuk suatu segitiga. Cara penjumlahan bilangan di mana selisih bilangan setelahnya ditambah 1 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Dalam PPT, kita dapat melihat
Bilangan pada baris kedua di dalam kotak berbingkai merah merupakan selisih dari pola bilangan sebelum dan setelahnya. Kita bisa melihat bahwa selisihnya selalu ditambah 1 dari selisih sebelumnya. Kira-kira bilangan setelah 15 berapa? Untuk memudahkan kita menjawab, tentukan dulu selisih antara bilangan 15 dan setelahnya, yaitu ditambah 6. Jadi bilangan setelah 15 adalah 15 ditambah 6 sama dengan 21. Kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu menggunakan rumus UN atau jumlah suku ke N, di mana UN sama dengan N per 2 dikali N ditambah 1. Gambar pola bilangan segitiga kita dapat melihat dalam PPT atau makalah yang sudah diberikan. Pola bilangan segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bilangan-bilangan itu merupakan hasil dari penjumlahan bilangan cacah berurutan yang dimulai dari 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan dari pola bilangan segitiga. Kemudian pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci merupakan sebuah bilangan di mana setiap suku bilangannya merupakan jumlahan dari dua suku di depannya. Sebagai contoh, pola bilangan Fibonacci adalah 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 sampai seterusnya. Yang dimaksud jumlahan dari dua suku di depannya adalah 0, semisal saya punya 0,1, maka suku selanjutnya adalah 0 ditambah 1, yaitu 1, maka suku selanjutnya adalah 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka suku selanjutnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3, maka suku selanjutnya adalah 3. Begitupun seterusnya. Jika digambarkan, maka akan terbentuk sebuah gambar sebagai berikut. Ada di PPT kami. Nah, untuk mencari suku ke N dari pola bilangan Fibonacci, maka kita memakai rumus UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pola bilangan pangkat 3. Dari pengertiannya sendiri, pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan tersebut merupakan hasil dari pangkat 3 suatu bilangan. Di sini ada contoh dari pola bilangan. Ada 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya. Di sini 1 ini adalah sebagai suku pertama atau U1, lalu 8 ini adalah suku kedua atau U2, 27 ini sebagai U3 atau suku ketiga, 64 ini sebagai suku 4 atau U4, lalu 125 ini sebagai suku kelima atau U5, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN. Nah, dari contoh ini dapat dikatakan sebagai pola bilangan berpangkat 3. Mengapa demikian? Karena jika kita cermati, 1 dapat diperoleh dari 1 pangkat 3, atau 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 8 ini dapat diperoleh dari 2 pangkat 3, atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lalu 27 dapat diperoleh dari 3 pangkat 3. 64 ini juga dapat diperoleh dari 4 pangkat 3. Ini 125 ini juga sama, dapat diperoleh dari 5 pangkat 3, dan seterusnya sampai N. Nah, bagaimana dengan N? Sama seperti di awal tadi,
kalau di suku pertama ini 1 pangkat 3, di suku kedua 2 pangkat 3, di suku ketiga 3 pangkat 3. Nah, jika di N, di suku ke N, berarti N pangkat 3. Atau ini adalah UN. Nah, dari proses ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan pola bilangan pangkat 3, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan N pangkat 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan, sanggahan dari teman-teman semua ataupun dari ibu dosen, kami persilakan.